Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jumpa kembali bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kali ini, kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Aki dan Keris, Pemberian Siluman. Sempat dengar kabar dalam berita swasta tentang manusia yang menikah dengan jin peri di eranya, pada saat itu di daerah Ngawi, Jawa Timur. Namun aku tidak mengulik tentang hal tersebut. Hanya saja ada yang menyuruh untuk mampir sejenak di daerah tersebut. Aku datang sendiri tanpa ditemani dua sahabatku yang biasanya kami selalu bertiga saat bepergian, dengan Fajar dan Abdul. Mungkin di lain waktu aku akan menceritakan kisah kami bertiga. Singkat cerita, karena aku juga nggak terlalu ingat sepenuhnya soal kejadian tersebut. Seperti biasanya kami bertiga berbincang di teras rumahnya Abdul. "Liburan kita kemana nih?" tanya Abdul. "Di rumah aja lah Dul, aku lagi males kemana-mana," jawab Fajar. Aku hanya diam tanpa menjawab pertanyaan Abdul. Lalu dalam pikiran dan hati menuju ke tempat tersebut. "Ada apa di sana?" ucap dalam hati. Jar, Dul." Lalu terdiam sejenak, seperti ada yang memanggil dari kejauhan. "Gak jadi deh, hehehe," ucapku. "Ye, taplak. Kalau ngomong suka bener kamu mah. Jadi kita nggak kemana-mana nih," ucap Abdul. "Nggak dulu deh, kapan-kapan aja lah," jawabku. Hari pun berganti, kemudian di siang harinya aku memesan tiket bis cepat malam di daerah Jakarta Barat. Handphone sengaja aku matikan karena takut mereka berdua telepon terus. Ribet urusannya kalau mereka tahu aku pergi sendiri. Hingga sore pun tiba dan bis datang. Aku pun dengan segera naik bis, takut mereka berdua datang. Saat di perjalanan, hati terasa seperti ada yang terus memanggil. Tapi entah siapapun dia, aku nggak tahu. Hanya mencoba pejamkan mata agar terlelap dalam perjalanan. Tiba saatnya aku turun dari bis menuju ke rumah nenek di daerah Jawa Tengah. Kesana pun sekalian menjenguk nenek dan bertanya kepada saudaraku tentang tempat tersebut. Namun hasilnya nihil, karena saudaraku pun tidak tahu daerah tersebut. Terpaksa nyoba googling di warnet terdekat. Cuma nulis di link, seingatku tulisannya, kolam renang di tengah-tengah bukit di daerah Jawa Timur. Karena pada saat ku terlelap dalam perjalanan, aku diberi gambaran seperti apa yang kutulis di komputer. Tanpa berlama-lama aku bergegas ke rumah nenek dan meminjam motor saudara untuk pergi ke Jawa Timur. Dengan bermodalkan bertanya-tanya ke orang sekitar. Pasti kalian bertanya dalam hati, kenapa nggak lihat Google Map aja? Kalau handphone dinyalain, nanti bisa-bisa diceramain gentong. Saat di perjalanan pun seperti sudah disambut oleh makhluk misterius tersebut dari kejauhan. Namun setelah melewati Jatirogo, kalau nggak salah nama tempatnya agak jauh dari sana, ada yang menarik untuk ingin singgah di sana. Ada sebuah rumah yang dikelilingi oleh rimbunan pohon lebat di sekeliling rumahnya, dan terlihat seperti ada peri yang singgah bersama orang tua renta. Ingin sekali ke sana untuk melihatnya sejenak, namun hati tetap harus ke tempat tujuan. Dan setelah sekian kali aku bertanya ke penduduk sekitar, akhirnya aku pun sampai di tempat kolam renang yang dihimpit oleh bukit-bukit. Terdapat saung di atas bukit yang membuatku pergi ke sana. Kemudian saat tiba di saung, aku duduk sejenak karena lelah oleh perjalanan yang cukup jauh. Sambil melihat-lihat sekitar lereng bukit yang dipenuhi oleh pohon-pohon tinggi dan besar, suasana pun jadi agak berbeda dari sebelumnya. Terdengar suara geraman dari sosok misterius terdengar di telingaku dengan sangat jelas, hingga beranjak dari tempat duduk dan mencari sumber suara tersebut. Namun ketika melihat semak-semak, pundakku seperti dipegang. Astagfirullahaladzim. Sambil menengok ke belakang, jantung serasa senam SKC. "Lalu, kamu ngapain di sini, Nak?" "Di sini tempat angker loh," ucap Pak Tua. "Oh iya Pak, saya cuma iseng Pak." "Emang angker yang bagaimana Pak?" jawabku. "Banyak demitnya. Jangan lama-lama di sini ya Nak, karena Bapak takut akan keselamatanmu,"
ujarnya sambil melihat-lihat diriku dengan tatapan seperti ada yang diinginkan sesuatu dariku. Oh iya Pak, saya hanya sebentar kok di sini, jawabku. Lalu Pak tua tersebut turun ke bawah. Beliau berbicara menggunakan bahasa Jawa, tapi ku translate aja biar kalian ngerti. Bakal nginep kayaknya. Tapi di mana ya? Ucap dalam hati. Lalu, siapa yang manggil aku? Keluarlah, ucapku dalam hati dengan rasa yang sangat penasaran. Aku juga nggak mau waktuku terbuang karena hari pun sudah mulai sore. Entah aku salah sebut atau akunya sesumbar dengan kasar. Siapapun yang ada di sini, keluarlah, tunjukkan diri kalian. Ucapku dengan nada agak tinggi. Ya, karena pada dasarnya jin memang seperti itu, malu-malu kucing. Tapi hanya beberapa yang seperti itu. Beda halnya genderuwo yang kayak preman pasar, karena biasanya sifat wibawa dan sifat gagahnya selalu ditunjukkan ke jin yang lain. Kemudian datanglah sosok seperti genderuwo, cuman badannya tidak seperti gundi atau genderuwo, dengan perawakan sedang, umumnya jin, dengan mata yang merah menyala, giginya segede teralis pagar yang tajam dengan rambut gimbal. Ini jenis apa lagi? Ucapku dalam hati dengan rasa takut. Karena memang biasanya nggak pernah lihat jin yang lain pada umumnya. Jamu ini jenisnya apa? Tanyaku sambil melangkah mundur. Hei manusia, sedang apa kau di sini? Merusak ketenanganku saja, ucap jin tersebut. Lah, ditanya malah balik nanya. Kamu ini jenisnya apa? Tanyaku kembali sambil terus melangkah mundur. Sengaja aku berkata seperti itu agar rasa takutku hilang. Karena pada dasarnya jin suka dengan orang penakut yang gampang ditakut-takuti. Bukan urusanmu. Pergi dari sini atau kupakai kekuatanku, jawab jin tersebut. Tanpa pikir panjang, aku duduk untuk mengambil sebuah benda dan melemparnya dengan batu, kemudian lari menuju ke bawah atau kolam renang. Awas, nanti aku balik lagi, aku hajar, ucap dalam hati, padahal mah takut. Hari pun mulai gelap dan saatnya untuk berpikir, di manakah aku harus menginap, karena nggak mungkin nginap di hotel, bawa uangnya aja pas-pasan. Nah, aku ada ide, ucap dalam hati. Setelah gelap tiba, aku bertanya ke penjaga kolam renang untuk mencari warnet terdekat, dan penjaga pun memberitahu tempat tersebut. Aku bergegas pergi ke warnet terdekat yang jaraknya kurang lebih 3 km dari tempat tersebut. Cukup jauh memang, karena wilayahnya daerah pelosok desa. Coba untuk meminta salah satu teman di sosmed untuk menumpang inap hanya semalam di rumahnya. Dan kebetulan, amat sangat kebetulan mungkin, seorang teman menyodorkan untuk singgah di tempat saudaranya yang agak sedikit jauh dari warnet tersebut. Setibanya di sana, ternyata ramai banyak orang berkerumun. Lalu aku bertanya kepada salah satu dari mereka dengan menyebut nama teman di sosmed. Dia menghampiriku dan kami pun mengobrol. Ternyata saudara teman sosmedku telah berpulang, turut berduka dan selalu mendoakan yang terbaik bagi almarhum. Alamat begadang nih, mana lapar pula, ucap dalam hati. Walaupun hampir menjelang pagi, temanku menawarkan untuk makan. Namun pada saat makan, terlihat sosok Korin entah dari mana asalnya yang bikin gak nafsu makan. Karena mereka selalu mewujudkan rupa yang hancur, tulang yang terlihat jelas, hingga darah segar yang mengalir di area tubuh maupun muka. Kadang kasihan, kadang ngeselin, tapi ya gitulah. Hanya menghormati pendahulu kita dan hanya bisa mendoakannya saja. Nasi dibuang, gak enak sama tuan rumah. Dimakan tapi malah lihat yang gak enak dilihat. Makan merempun takutnya dikira masakannya gak enak. Makanya kurang suka makan daging. Dan terpaksa harus makan sambil lihat Korin di samping teman. Ingin rasanya segera lekas melihat mentari pagi dan beranjak dari sana. Matahari pun mulai terlihat angkuh akan sinarnya, tanda untukku beranjak pergi dari tempat itu. Setelah pamitan, aku pun bergegas ke kolam renang lagi, dan berharap bertemu dengan sosok yang membuatku penasaran. Ini hari terakhir
Ketemu ataupun tidak, aku pulang, ucap dalam hati. Akhirnya aku kembali ke kolam renang tersebut dan disambut oleh Pak Tua yang memegang pundakku kemarin. "Kamu nyari apa nak di sini?" tanyanya sambil menuangkan kopi dalam gelas. "Nggak ada Pak, saya cuma penasaran sama tempat ini," jawabku sambil tersenyum. "Hati-hati ya nak, silakan diminum kopinya," ujarnya sambil menatap mataku. "Iya Pak," jawabku sambil menundukkan kepala. Entah apa yang dia pikirkan, aku hanya fokus dengan apa yang membuatku penasaran. Kemudian kembali ke saung di atas bukit. Tanpa berlama-lama aku kembali memanggil sosok yang kemarin kulempar pakai batu. "Aku harus berani," ucap dalam hati. Dalam angkuhnya mentari, sosok itu pun datang kembali. "Mau apa kamu kesini?" tanya sosok tersebut. "Gak tahu, aku disuruh kesini entah sama siapa," jawabku masih dengan rasa takut. Tak lama kami berdebat, kemudian datang sosok maung atau siluman macan. "Waduh, datang lagi yang kayak ginian," ucapku dalam hati membuat nyaliku makin ciut. Gerakan kaki terasa berat seperti dipegang sesuatu. Niatnya untuk lari dari sana dan pulang. Kepalang tanggung dan hanya bisa berdoa sebisanya. Membacanya pun salah karena nggak bisa fokus. "Siapapun yang menjagaku, keluarlah bantu aku," ucap dalam hati, berkata berulang-ulang karena rasa takut. Sebelumnya aku pernah bertemu maung yang lain, sampai aku dibanting ke sana kemari, makanya aku takut dibanting lagi. Berdoa memohon Sang Pencipta untuk meminta perlindungan dari ciptaannya yang lain. Hanya itu yang bisa kulakukan, soalnya cuma modal nekat doang. Kemudian tiba hembusan angin. Seperti dahulu, sosok itu adalah sosok yang pernah menolongku. Akhirnya sedikit lega, ucap dalam hati. Setelah hembusan angin tiba, kemudian muncul asap dan berbentuk seperti lelaki tua renta yang memegang tongkat di tangannya. Entah itu siapapun aku nggak tahu. Yang teringat pada saat itu hanya diselimuti rasa takut dalam diri. Kuping pun hanya mendengar seperti suara gemuruh angin yang kencang. "Ini di alam siapa?" ucap dalam hati sambil berdoa untuk keselamatan diri. Takutnya dibawa ke alam mereka dan susah untuk kembali pulang. Ya, memang sebelumnya aku nggak pernah tahu sosok hembusan angin tersebut, karena sebelumnya hanya melintas menolongku, lalu pergi begitu saja. Pada saat itu pandangan mata hanya bisa melihat di lingkaran hitam mata saja, seperti memandang menggunakan teropong, terlihat jauh tapi dekat. Hanya tertuju pada lelaki tua renta di depanku. Entah apa yang beliau bicarakan kepada kedua makhluk tersebut, aku hanya sibuk dengan keselamatanku saja. Seingatku mereka bertarung 2 lawan 1. Cara bertarungnya pun unik, kadang muncul kadang hilang. Saat mereka bertarung, aku terus mengusap mataku agar pandanganku tidak kabur dan tetap fokus dengan apa yang mereka lakukan di sana. Lalu suasana hening seketika tanpa adanya tanda-tanda kehadiran mereka. Pada kemana makhluknya? Terus aku gimana ini? Ucap dalam hati. Dan benar saja, aku dibawa pergi ke alam mereka. Karena sebelumnya di belakangku terdapat saung, sedangkan aku menoleh ke belakang, hanya terlihat patok berupa batu yang tersusun rapi. Mau jalan ataupun lari aku nggak mau, karena takut akan ilusi pandangan dan nyemplung ke jurang seperti kejadian yang sudah sering terjadi oleh para pendaki gunung. Di keheningan tersebut, muncul salah satu sosok dan mereka yang seperti gundi. Geramnya. Dengan mata yang merah menyala sambil membuka sedikit mulutnya hingga terlihat jelas giginya, dan sepertinya sosok itu marah terhadapku. "Mau ngapain kamu?" ucapku sambil memegang sebuah batang kayu di tangan yang kuambil di sekitarku. "Wahai manusia, kau telah merusak tempatku. Kuhancurkan kau hingga menjadi budakku," ujar jin tersebut. "Ngerusak apaan? Kan emang aku nggak ngapa-ngapain di tempat kamu. Apanya yang dirusak? Ngarang aja kamu, jin bego," jawabku dengan lantang sambil membaca doa.
Hanya itu seingatku percakapan kami saat berdebat. Kemudian terdengar suara seperti paus orca atau paus biru dari langit-langit yang membuatku semakin takut akan sosok-sosok yang berada di sana. Waduh, apalagi yang datang? Ucap dalam hati. Kami berdua pun kebingungan akan sosok tersebut sambil melihat langit-langit bersamaan. Mungkin jin di hadapanku sudah mengetahui sosok tersebut, namun hanya menunggu kehadirannya. Sedangkan aku sama sekali belum tahu sosoknya seperti apa. Harus lebih ekstra hati-hati dan tidak akan beranjak dari tempatku berdiri. Kemudian datang seekor siluman yang menampakkan wajahnya dengan paras wanita cantik, menggunakan mahkota di kepalanya menghampiri kami. Akhirnya gak diwujudkan yang serem-serem, ucap dalam hati. Sedikit lega karena tidak bertemu yang menyeramkan. Hai siluman, jangan kau ganggu anak manusia, ujarnya. Dari perkataan tersebut rasa ini sedikit lega. Aku lupa perbincangan pada saat itu, yang pada intinya sosok putri ini bertujuan untuk menolongku pada saat itu. Dan wujud asli dari sosok putri tersebut, wujud aslinya sebenarnya lebih menyeramkan. Setelah sosok putri tersebut tiba, kemudian sosok siluman yang berada di sampingku langsung menyerang sosok putri dengan garangnya. Matilah kau di tanganku, naga berdebah, ujarnya sambil melesat dengan cepat menghampiri sosok si putri. Kaget dengan perkataan sosok tersebut menyebut kata naga, hati berkata, apa ada naga di alam jin? Kukira naga hanya dongeng belaka dari kisah-kisah perwayangan maupun kisah dari negeri seberang saja. Meski terlihat di mataku sebagai sosok wanita yang berparas cantik dengan bermahkotakan emas dan pernik-pernik di tubuhnya. Dan lagi-lagi mereka hilang dan muncul di hadapanku, sedangkan aku hanya terdiam mengamati mereka sambil berpikir bagaimana cara keluar dari sini. Ketika mereka berkelahi, hanya terdengar suara hembusan angin dari kepakan seperti sayap. Aku kayak nonton layar tancap jadinya, gumam dalam hati sambil menengok kiri dan kanan. Karena pada saat itu, diri ini seperti diawasi oleh banyak makhluk di sana yang sedang mengumpat dan mengintai. Aku berharap Pak Tua Renta itu datang dan membawaku kembali ke alam manusia. Mereka berempat pun sudah tak terlihat keberadaannya. Selang beberapa menit, datang hembusan angin dan muncullah kakek tua renta yang terlihat lelah. Entah mungkin karena berkelahi terlalu lama. Dia hanya menatapku, lalu pergi begitu saja. Mungkin tugasnya sudah selesai atau bagaimana, aku nggak paham. Terima kasih, kek, ucap dalam hati dan tertuju kepada beliau. Sementara dari kejauhan terlihat kedua sosok siluman yang salah satu dari mereka berbaring di tanah dan satunya memegang tombak kecil, di ujungnya seperti trisula yang sedang mengarah ke muka sosok satunya. Kemudian aku berlari mendekati mereka dan menghiraukan keselamatanku sendiri. Tunggu, teriakku. Saat ku dekati ternyata sosok yang seperti Gundi ini sedang lemah tak berdaya. Terlihat dari raut mukanya sudah tak sanggup lagi untuk melawan sosok putri. Sedangkan sosok putri berambisi untuk mengakhirinya. Jangan dibunuh, kasihan mbak. Spontan ku sebut mbak karena nggak tahu harus manggilnya seperti apa. Biarkan dia hidup, karena seluruh tenaganya juga sudah terkuras, ujarku. Biarkan dia mati saja, wahai anak manusia. Dia harus dibunuh agar tidak menyesatkan manusia yang lainnya, tangkisnya. Mbak, dia juga makhluk ciptaan sang pencipta. Seburuk apapun tindakannya, biar sang kuasa yang memberi azabnya. Spontan berkata seperti itu. Karena aku orangnya iba sama orang, jadi terbawa ke alam jin juga. Geram sosok seperti Gundi. Lalu dia bangkit dan menunduk kepada sosok putri. Jadikan aku muridmu, guru, ucapnya dengan terengah-engah. Ya, di alam jin kodratnya seperti itu. Siapa yang kalah telak akan mengaku kalah dan meminta kepada yang terkuat untuk menjadi muridnya. Namun ada juga yang memilih kabur, seperti siluman macan. Dan ternyata siluman tersebut adalah ketua dari wilayah tersebut, sedang sosok yang sedang tak berdaya hanya sebagai pengawalnya saja.
"Wahai anak manusia, saya meminta maaf atas perlakuan saya," ujarnya. Hati agak sedikit lega atas ucapannya. "Iya, nggak apa-apa, santai aja," jawabku, karena terbiasa berbicara seperti itu dengan Fajar dan Abdul. Pikirku, aku tidak mendapatkan apa yang kuinginkan, hanya terjebak di sini dan bingung harus apa. "Wahai anak manusia, akulah yang memanggilmu dari kejauhan. Akulah yang datang dalam mimpimu," ujar sosok putri tersebut. "Lalu apa tujuannya? Untuk apa memanggil aku?" jawabku. "Saya ingin kamu menerima pemberianku," balasnya. "Pemberian? Pemberian yang kayak gimana? Duit? Apa emas?" jawabku dengan lugu. "Bukan, wahai anak manusia, tapi sebuah keris," balasnya. "Aku nggak suka pegang barang seperti itu," tangkisku. "Terimalah," balasnya kembali. "Aku nggak suka, Mbak, jangan maksa. Aku hanya minta tolong kembalikan saya ke tempat semula. Udah itu aja," ujarku karena sudah sangat lelah pada saat itu. Sosok putri pun mendekatiku sambil memegang dan menundukkan kepalaku. Gelap terasa saat itu. Kemudian terlihat jelas sosok naga yang sangat menyeramkan dalam mimpi. Tidak luput juga sosok seperti Gundi pun di sampingnya. Seingatku mimpinya kayak berada di tengah-tengah rumput luas dan melihat besarnya dan seram sosok naga tersebut. Tak lama kemudian, aku terbangun dari mimpi tersebut ditemani Pak Tua penjaga kolam renang. "Nak, sudah bangun," ujar Pak Tua. Lalu aku bersender di tembok dan Pak Tua menceritakan bagaimana dia menemukanku dan membawanya ke pos jaga. "Apa kamu lihat sesuatu, Nak?" tanya Pak Tua. "Tidak, Pak. Saya hanya ketiduran di sana karena capek dan lapar," jawabku. Dan ternyata Pak Tua tersebut sedang mengincar sesuatu di sana. Dia mungkin mencari inti dari siluman naga untuk bisa memilikinya. Namun aku berbohong soal itu. Lagi pula nggak suka barang kayak gitu. Setelah hari mulai gelap, aku izin pamit pulang. Saat di perjalanan aku coba pegang saku karena takut uangku hilang. Saat kurogoh kantong, terdapat satu keris dan satu batu akik. "Lah, ini apaan?" ujarku sambil menepi di pinggir jalan. Kemudian aku bergegas cepat balik ke kebun di dekat kolam renang tanpa sepengetahuan Pak Tua dan membuang benda tersebut. Kemudian pulang menuju rumah nenek. Setelah tiba di rumah nenek, aku pun istirahat dan terbangun di malam hari. Aku tahu ada hal yang ganjil. Dan benar saja, keris dan akik tersebut berada dalam saku sweaterku. Ini jin maunya apa coba? Ucapku dengan rasa kesal. "Udah, kalian di sini aja. Jagain nenekku di sini. Jangan sampai ngikut ke Jakarta," ucapku sambil memendam keris dan akik tersebut. Keesokan harinya, aku pun berangkat ke Jakarta dan bertemu kedua sahabatku. "Nah, si taplak meja kalau kemana-mana nggak ngajak-ngajak," ujar Abdul setibanya aku di Jakarta. Aku hanya tersenyum dan sambil bersenda gurau bersama kedua sahabatku. "Ya udah Dul, besok kita berpetualang lagi deh," hehe, jawabku. "Lalu, bagaimana soal keris dan akiknya? Apa masih ada?" "Maaf, privasi, hehe." Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.